Halo semuanya, hari ini kita bakal kenalan sama satu teman kecil yang suaranya, wah merdu banget. Siapa ya kira-kira dia? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Hai teman Dipta, coba diperhatiin burung yang satu ini. Kayaknya kamu pernah lihat, atau paling nggak pernah dengar suaranya pas pagi-pagi. Itu loh yang bunyinya kur ketek kur. Nah, ini dia yang namanya burung perkutut. Dia ini punya banyak nama panggilan loh. Kita sih biasa manggilnya perkutut. Tapi kalau para ilmuwan, mereka punya nama latin yang keren, Geopelia striata. Nah, di luar negeri, dia lebih dikenal sebagai zebra dove. Keren kan? Oke, sekarang waktunya kita kenalan lebih dalam lagi sama sahabat mungil kita ini. Siap? Jadi perkutut itu sebetulnya hewan apa sih? Ya jelas, dia itu sejenis burung. Dan yang seru, ternyata dia itu masih saudaraan deket loh sama burung merpati yang sering kita lihat di taman-taman kota. Kalau kita punya teman baru kan penasaran ya makanan favoritnya apa? Nah, kira-kira apa ya makanan yang paling disukai sama burung perkutut? Nah, ini dia jawabannya. Makanan utama mereka itu biji-bijian kecil, contohnya kayak millet. Paruh mereka yang mungil itu emang pas banget buat matuk biji-bijian. Tapi mereka juga doyan banget makan buah-buahan yang manis. Dan sesekali kalau lagi beruntung nemu serangga kecil atau cacing, wah itu jadi camilan protein buat mereka. Coba lihat deh, asyik banget ya perkutut ini. Kelihatan lahap banget lagi makan biji-bijian kesukaannya. Ini bukti kalau mereka itu emang pencinta sejati biji-bijian. Oke, kita udah tahu makanannya apa. Sekarang, yuk kita jalan-jalan, kita lihat di mana sih mereka tinggal dan gimana perjalanan hidup mereka dari kecil sampai dewasa. Ternyata, perkutut itu paling senang tinggal di tempat terbuka, kayak di hutan yang ada padang rumputnya atau di ladang-ladang pertanian. Soalnya, di sana gampang banget cari makan. Oh iya, karena mereka suka makan biji dan buah, secara nggak langsung mereka juga bantu menyebarkan benih tanaman kemana-mana loh. Hebat ya, mereka juga senang kumpul bareng teman-temannya, jadi hidupnya bergerombol gitu. Perjalanan hidup seekor perkutut itu, walaupun kelihatannya simpel, tapi sebetulnya menakjubkan loh. Dimulai dari sebutir telur kecil, terus menetas jadi anak burung yang lucu banget, sampai akhirnya tumbuh jadi burung dewasa yang gagah. Dan tahu nggak, kalau dirawat dengan baik, umurnya bisa panjang banget. Bisa sampai 60 tahun loh. Lihat deh, betapa kompaknya ayah dan ibu perkutut ini. Mereka tuh gantian mengerami telur-telurnya dengan penuh kasih sayang. Ini bukti nyata adanya kerjasama yang luar biasa di dunia hewan. So sweet ya. Nah, selain hidup di alam liar, perkutut itu udah dari dulu sering jadi sahabatnya manusia. Yuk, kita cari tahu apa aja sih keunikan dan manfaatnya buat kita? Di Indonesia, khususnya di kebudayaan Jawa, ada istilah yang namanya katuranggan. Ini tuh maksudnya ciri-ciri fisik yang khusus di tubuh perkutut. Nah, sebagian orang percaya kalau ciri-ciri ini bisa membawa hal-hal baik, kayak keberuntungan gitu, buat orang yang memeliharanya. Jadi, perkutut itu jenisnya banyak banget, dan beberapa di antaranya ada yang punya katuranggan yang dianggap istimewa. Contohnya, di cerita Bayu itu ada yang namanya gedong mengah, yang katanya bisa mendatangkan rejeki. Wah, karena keunikan-unikan kayak ginilah, mereka jadi dianggap spesial banget. Tapi, dari semua itu, ada satu manfaat yang paling bisa kita semua rasakan. Apa itu? Ya, suaranya. Kicauannya yang merdu dan khas itu dipercaya bisa bikin hati dan pikiran kita jadi jauh lebih tenang dan damai. Jadi, memelihara perkutut itu nggak cuma sekedar dengerin suaranya yang indah. Waktu kita merawat mereka setiap hari, kita juga jadi belajar loh tentang rasa sayang dan tanggung jawab. Dan nggak jarang, kehadiran mereka bikin suasana di rumah jadi makin ceria dan hangat. Karena mereka ini sahabat yang baik buat kita. Sudah seharusnya kita juga menjaga mereka, kan? Yuk sekarang kita lihat gimana caranya. Baik di alam liar atau bahkan di sekitar rumah kita, kadang ada aja perkutut yang lagi kesusahan. Mungkin jatuh atau kakinya terluka kayak di cerita Bayu ini. Nah, di saat-saat seperti itulah, mereka sangat butuh pertolongan dari kita, para manusia. Lihat deh, dengan hati-hati dan penuh kelembutan, Ayah Bayu membersihkan dan mengobati kaki perkutut yang luka. Ini adalah contoh yang bagus banget tentang gimana rasa peduli dan kasih sayang bisa diwujudkan dalam tindakan nyata. Terus gimana kalau kamu nemu anak burung yang butuh pertolongan? Tenang, ada 3 langkah gampang yang bisa kamu lakuin. Pertama, siapin rumah sementara yang nyaman dan hangat. Bisa pakai kotak, dikasih kain. Kedua, kasih makanan khusus bayi burung yang sudah dibikin encer. Ketiga, dan ini penting, biarkan dia makan sendiri dengan tenang. Gak usah dipaksa ya, biasanya mereka pinter kok makan sendiri. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih kita harus repot-repot peduli sama hewan?
Jawabannya sebenarnya sederhana banget, karena dengan merawat mereka, kita itu sedang melatih diri kita sendiri untuk jadi orang yang lebih baik, lebih peduli, dan penuh dengan kasih sayang. Tadi kita udah lihat bareng-bareng gimana baiknya Bayu dan ayahnya menolong seekor perkutut yang terluka. Nah, sekarang coba deh kamu bayangin, kalau suatu hari nanti kamu yang ada di posisi itu ketemu hewan yang butuh pertolongan. Kira-kira apa ya yang bakal kamu lakukan?